Shalom adik-adik, saat ini kita akan beribadah online ya adik-adik. Pastikan adik-adik sudah mandi, sudah bersih dan tetap berpakaian rapi. Karena walaupun di rumah saja, kita tetap bersikap seperti ketika kita beribadah di BNB. Kita harus menghormati Tuhan sama seperti ketika kita berkumpul bersama-sama. Ketika ibadah sudah memulai, dengar dan ikuti guru sekolah minggunya ya. Gak boleh lari-lari dan makan-makan. Makanya setelah selesai beribadah ya, persiapkan Alkitab kalian ya. Pastikan kalian mengikuti semua pujian, doa, dan firman yang diberitakan. Satu hal lagi, adik-adik harus semangat ya. Semangat, oke? Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa karena Tuhan. Oke, saat ini kita akan mulaikan ibadah kita. Namun sebelumnya, duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Kariska berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami ada sebagaimana kami ada semuanya karena anugerah-Mu. Tuhan, kami akan memulaikan ibadah kami. Kiranya Engkau hadir, kiranya Engkau disenangkan dengan setiap pujian, penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Engkau hadir saat ini di tempat kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, semuanya bangkit berdiri yuk. Ayo duduk. Ayo semuanya bangkit berdiri. Kita mau menyanyi ya. Semuanya ikuti gerakan kakak Santi, kakak Bella sama kakak Kariska ya. Kita naikkan pujian. Jalan sama Yesus.
Duduk yang manis. Sikat kita menyembah Tuhan ya. Kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Tutup matanya. Ayo semuanya tutup matanya. Akan akhirnya pujian dimuliakan. Yeah.
Tuhan. Baiklah adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kaitan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menonton video. Ini dia. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam menuju ke Laut Teberau. Maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Segala kuda dan kereta Firaun, ia membawa 600 kereta yang terpilih, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja." dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka, mati terhantar di pantai laut. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu.
apa kabar semuanya? Semuanya sehat ya? Oke. Siapa di sini yang sayang sama Tuhan Yesus? Saya. Aku juga sayang sama Tuhan Yesus. Kamu juga ya? Oke. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tadi kita udah dengerin dari video yang diputar tadi bahwa cerita tentang Tuhan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Mesir, dan Tuhan membawa bangsa Israel itu menyeberang laut Teberau. Di tengah-tengah laut orang Israel berjalan di dalam tanah yang kering. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan. Mau dengar cerita selanjutnya? Oke, kalau mau dengar cerita selanjutnya, kita lipat tangan dulu ya. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa sama Tuhan. Adik-adik ikutin deh kata-kata kakak ya. Tuhan Yesus yang baik, aku mau mendengarkan firman Tuhan. Berbicara ya Tuhan, aku siap mendengarkan firman-Mu. Aku mau belajar firman-Mu. Ajar aku untuk mengerti dan dapat melakukannya. Dalam nama Yesus, aku berdoa. Amin. Ya, oke. Adik-adik udah siapin Alkitabnya? Oke. Kakak tanya, tadi cerita tentang Musa dan bangsa Israel berjalan di tengah laut Teberau itu terdapat di kitab mana coba? Ayo, di kitab mana? Tadi kan sudah dijelasin. Ada yang tahu? Yes, di kitab Keluaran. Nah, kitab Keluaran itu terdapat di Perjanjian Lama. Oke, di Perjanjian Lama ya, bukan Perjanjian Baru. Nah, di kitab Keluaran pasalnya ke-13. Nah, kalau misalnya adik-adik buka kitabnya, nanti akan mendapatkan di kitab Keluaran pasal yang ke-13. Di situ judulnya Tuhan menuntun umatnya. Nah, sekarang kakak punya pertanyaan lagi. Bangsa Israel ini dibebaskan Tuhan dari bangsa apa coba? Ada yang tahu? Ya, bangsa Israel dibebaskan Tuhan dari perbudakan dari bangsa Mesir. Kenapa bangsa Israel dilepaskan Tuhan dari perbudakan Mesir? Karena bangsa Mesir itu dia tidak mengenal Tuhan Yesus, dia tidak mengenal Tuhan Allah kita. Mereka menyembah patung, menyembah dewa-dewa yang bukan berasal dari Tuhan. Jadi Tuhan mau menuntun orang Israel ini yang dipimpin oleh Musa. Ingat ya, pemimpin bangsa Israel pada waktu itu adalah Musa. Nah, orang Israel ini yang dipimpin oleh Musa, Tuhan tuntun mereka supaya mereka lepas dari perbudakan Mesir. Perbudakan itu apa sih? Perbudakan itu seperti penjajahan gitu loh. Dijajah, ditekan, dijadiin budak, dijadiin pembantu. Jadi bangsa Israel itu waktu di Mesir dijadiin budak, dijadiin pembantu sama bangsa Mesir. Makanya Tuhan mau membawa mereka keluar dari Mesir supaya mereka lepas dari orang Mesir dan mereka menjadi orang yang merdeka. Kan nggak enak ya kalau misalnya nggak merdeka, mau apa-apain susah. Nah, akhirnya Tuhan tuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bangsa Israel itu banyak banget, ya banyak banget kayak gitu, dituntun sama seorang yang namanya Musa. Musa itu ditunjuk Tuhan untuk menuntun bangsa Israel ini keluar dari Mesir. Waktu bangsa Israel ini keluar dari Mesir, mereka berjalan dipimpin oleh Musa. Tiba-tiba
dalam perjalanan mereka mendengar deru suara kereta kuda. Ada banyak, waduh, banyak banget, gitu. Tahu nggak ada berapa kereta kuda yang mengejar orang Israel pada waktu itu? Ada berapa coba? Ada 600 kereta kuda yang dipimpin oleh orang Mesir mengejar bangsa Israel. Aduh, serem juga ya. Kalau misalnya kalian jadi orang Mesir gimana? Dikejar sama 600 kereta kuda. Kalian takut gak? Waktu itu orang Israel takut. Aduh, ada apa nih? Aduh. Terus mereka kayak marah gitu, kayak bersungut-sungut. Marah sama Musa. Bilang gini, aduh Pak Musa, kok aku jadi begini? Aku jadi dikejar-kejar sama kereta kuda, ada banyak banget. Aku takut, aku gak mau mati loh, gitu. Kenapa aku dibawa keluar dari Mesir sih? Mendingan aku di Mesir aja. Kalau aku di Mesir, walaupun aku jadi budak, tapi aku gak dikejar-kejar kayak gini, gak jadi mati, gitu. Waduh, mereka udah ketakutan. Karena mereka ketakutan gitu, mereka ngomong seperti itu. Lalu Tuhan bilang sama Musa, bilang sama bangsa Israel, jangan takut. Kamu tetap percaya aja, Tuhan yang akan berperang dan kamu akan diem aja. Wih, keren juga ya. Tuhan bilang, bangsa Israel, diem aja. Kamu diem aja. Pokoknya kalian maju aja terus. Berjalan dalam pimpinan Tuhan. Maju aja terus, gak usah takut. Jangan takut, kata Tuhan. Karena aku akan menunjukkan kemuliaanku melalui hal ini. Wow, ada kemuliaan Tuhan yang mau Tuhan nyatakan. Apa itu ya? Nah, kita lihat ya. Waktu Tuhan ngomong seperti itu ke bangsa Israel, Musa bilang, bangsa Israel, Tuhan bilang, kalian jangan takut, percaya aja. Kalian diem aja, dan Tuhan yang akan berperang buat kamu. Gitu. Akhirnya, mereka tetap maju nih. Tetap maju, mereka tetap berjalan. Waktu mereka berjalan itu kan, ada tiang awan. Jadi seperti awan besar kayak gitu menyertai mereka. Tiang awan itu tanda pemeliharaan Tuhan bagi mereka. Waktu bangsa Mesir mengejar mereka dengan kereta kudanya yang banyak itu, tiba-tiba malaikat Tuhan bergerak ke belakang bangsa Israel, dan tiang awan itu juga bergerak ke belakang melindungi bangsa Israel ini dari orang Mesir. Jadi orang Mesir itu kan tidak bisa berhadapan dengan orang Israel. Kan ada malaikat Tuhan dan ada tiang awan di antara mereka. Jadi walaupun bangsa Mesir mengejar, tidak bisa menyusul orang Israel. Lalu terus mereka berjalan, tujuannya adalah tanah Kanaan. Untuk menuju tanah Kanaan, mereka harus melewati Laut Teberau. Namanya Laut Teberau. Nah, laut itu luas ya. Kayak Ancol, Pik, tapi mungkin lebih luas dari itu. Nah, tapi kan ada airnya. Gimana caranya mereka mau berjalan di atas air? Nanti tenggelam. Terus kalau nggak bisa berenang gimana? Tapi Tuhan baik loh. Tuhan tidak meninggalkan mereka sendirian. Kalau Tuhan sudah menuntun mereka, Tuhan juga pasti menyertai mereka. Tidak akan pernah dibiarkan sendirian. Jadi waktu mereka sudah di pinggir Laut Teberau, ya isinya air lautan semua. Apa yang terjadi coba? Tiba Tuhan bilang sama Musa, angkat tongkatmu, arahkan ke laut itu, dan laut itu akan terbelah. Terus Musa angkat tongkatnya. Waktu Musa angkat tongkat, diarahkan ke laut, tiba-tiba laut itu bergerak menjadi dua airnya. Nah, di tengah-tengah laut itu jadinya dataran kering. Nah, hebat ya. Laut bisa terbelah jadi dua. Bukan jadi blak gitu, enggak. Tapi gini, airnya tiba-tiba ke kanan, ke kiri, nah airnya ke atas gitu, kayak tembok. Nah, habis itu yang di tengah-tengah itu jalanannya kering. Jadi
orang-orang Israel bisa jalan kaki di situ, bisa menyeberangi laut Teberau, enggak basah, enggak kena air laut, badan mereka tetap kering, baju mereka tetap kering. Wah, luar biasa ya Tuhan, tepuk tangan dulu dong buat Tuhan. Nah, jadi mereka berjalan di tengah laut yang kering. Sebelah kanan mereka tetap ada air laut, sebelah kiri mereka juga tetap ada air laut, tapi air laut itu tidak mengenai mereka. Mereka tidak kena air laut. Tuhan melindungi mereka. Mereka berjalan di tengah-tengah air itu, di tengah-tengah air laut yang sudah terbelah itu. Mereka berjalan terus sampai ke ujung lautnya. Nah, waktu mereka berjalan, tahu nggak? Tiba-tiba bangsa Mesir dengan 600 kereta kudanya itu nyusul. Aduh, gimana nih? Mereka nyusul. Bagaimana ini? Waktu mereka nyusul dengan kereta kudanya, tiba-tiba Tuhan bikin kereta kuda mereka jalannya miring. Terus ada yang jatuh gitu. Wah, pokoknya itu kuasa Tuhan. Tuhan itu baik banget gitu loh. Tuhan melindungi bangsa Israel supaya bangsa Israel tidak mati di tangan orang Mesir. Baik banget ya Tuhan ya. Luar biasa, baik banget. Nah, adik-adik, sewaktu bangsa Israel ini berjalan di tengah laut Teberau dan bangsa Mesir mengejar mereka dan kereta kudanya, dan kereta kuda mereka itu dibuat jadi berjalan miring dan tergelincir oleh Tuhan di tengah-tengah laut itu. Nah, waktu bangsa Israel sudah sampai di tempat tujuannya, sudah selesai menyeberangi laut Teberau itu, mereka sudah sampai di ujung laut itu, mereka sudah berada di dataran kering. Lalu tiba-tiba Tuhan bilang sama Musa, "Musa, angkat tongkatmu, ulurkan tongkatmu, arahkan ke laut Teberau, dan air itu akan kembali mengumpul menjadi satu dan akan memusnahkan orang-orang Mesir yang mengejar bangsa Israel." Lalu Musa melakukan seperti yang Tuhan suruh. Musa angkat tongkatnya, diulurkan ke laut Teberau itu, dan air yang tadinya terbelah menjadi dua itu, tiba-tiba air itu berkumpul menjadi satu, dan orang Mesir dan kereta kudanya yang 600 itu yang mengejar bangsa Israel, mereka semuanya tenggelam di dalam air itu, tenggelam di dalam laut Teberau yang sudah menjadi satu. Semua orang Mesir dan kereta kudanya, semuanya tidak ada yang sama, semuanya mereka mati, semuanya mereka binasa oleh kuasa Tuhan. Wah, Tuhan Yesus luar biasa ya. Betapa luar biasa ya Tuhan memusnahkan semua yang ada musuhnya. Nah, adik-adik, lalu apa yang terjadi dalam bangsa Israel tadi? Bangsa Israel tadi akhirnya selamat. Tidak ada yang mengejar mereka lagi. Mereka tidak dikejar orang Mesir lagi. Mereka sekarang sudah merdeka. Mereka akan berjalan menuju tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan bagi mereka. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hebat ya. Tuhan bisa mengubah keadaan yang tadinya bangsa Israel dikejar-kejar sama orang yang terlihat kuat, orang yang terlihat hebat, orang yang terlihat mampu untuk membinasakan mereka. Tapi Tuhan hancurkan mereka semuanya. Tuhan menolong umatnya. Nah, adik-adik, sekarang kita belajar apa nih dari hal ini? Hari ini kita mau belajar bahwa Tuhan itu maha kuasa. Tuhan amat sangat maha kuasa. Tuhan sanggup menolong umatnya. Apapun masalah kita hari ini, kalau masalah sakit, tidak punya uang, masalah dan mamanya, masalah dan papanya, semuanya, apapun masalah kita hari ini, itu semua Tuhan bisa tolong. Kalau misalnya Tuhan bisa membelah laut Teberau, Tuhan bisa membuat laut Teberau menenggelamkan orang Mesir, Tuhan juga bisa melakukan segala perkara untuk menolong kita.
Ada amin. Yeay. Tapi gimana caranya supaya kita bisa mendapatkan pertolongan Tuhan? Yang pertama, kita harus jadi anak taat dong. Kita harus berserah sama Tuhan. Coba deh, kalau misalnya bangsa Israel atau Musa tidak mau nurut sama Tuhan, Tuhan bilang, angkat tanganmu, ulurkan pada laut itu. Terus kalau misalkan Musa nggak mau gimana? Kalau misalnya Musa tidak taat gimana? Kan tidak akan terjadi apa-apa. Atau kalau misalnya bangsa Israel nggak mau jalan, Tuhan bilang jalan aja, tapi bangsa Israel nggak mau jalan. Apakah mereka akan menerima mujizat? Tidak akan terjadi kalau mereka tidak taat sama Tuhan. Begitu juga dengan kita. Kalau kita mau mendapatkan mujizat Tuhan, kalau kita mau mendapatkan jalan Tuhan dan pertolongan Tuhan, kita harus taat dong sama Tuhan. Tuhan maunya kita seperti apa? Kalau Tuhan mau, misalnya anak-anak di rumah aja banyakin berdoanya, dengerin mama papanya, banyak menyembah Tuhan. Jadi waktu kalian tuh banyak di rumah untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa memuji Tuhan. Kamu harus taat. Seperti itu. Kalau misalnya mamanya bilang, anak-anak jangan minum es ya, karena sekarang lagi musim panas, supaya badan kamu tidak jadi sakit batuk. Kamu harus dengerin mama kamu. Terus kalau misalnya ibu gurunya bilang, anak-anak kerjakan PR-nya dengan baik, kamu juga harus rajin, jangan malas-malasan dalam belajar. Coba deh adik-adik lihat, sekarang ini banyak orang yang sedang membutuhkan pertolongan karena mereka merasakan sakit, tidak punya uang, tidak punya obat. Siapa yang bisa bantu mereka? Siapa yang bisa menyembuhkan mereka? Hanya satu, Tuhan Yesus. Tapi kitanya juga harus taat sama Tuhan. Kita harus dengar-dengaran sama firman Tuhan. Tuhan maunya kita seperti apa? Tuhan mau di saat sekarang ini kita percaya sama Tuhan. Jangan memberontak sama Tuhan. Jangan bersungut-sungut. Jangan meragukan kemampuan Tuhan. Jangan bilang, Tuhan ada di mana ya? Ada kok, Tuhan ada di sini. Tuhan sanggup tolong kamu. Tuhan sanggup tolong kita. Yang penting percaya saja dan tunggu mujizat itu akan bekerja sesuai dengan waktunya. Jadi kalau misalnya ada kalian yang sedang sakit, atau teman yang sedang sakit, atau misalnya keluarga yang sedang sakit, percaya deh, Tuhan pasti sembuhkan mereka. Yang penting kita percaya dan taat saja. Seperti bangsa Israel yang taat sama Tuhan untuk berjalan menyeberangi laut berau, begitu juga dengan kita. Kalau Tuhan berfirman, kalau Tuhan menyuruh sesuatu sama kita, taat aja ya. Nanti kita akan menerima buahnya. Kita akan menerima kebaikannya. Kita akan menerima anugerahnya. Kita akan menerima mujizatnya. Jangan meragukan kemampuan Tuhan. Jadi kalau misalnya Tuhan sudah suruh kita melakukan sesuatu hal, misalnya Tuhan suruh kita berdoa, terus kita bilang, berdoa mulu, capek, males, bosen. Jangan seperti itu. Itu namanya bersungut-sungut dan meragukan kekuasaan Tuhan. Tapi kalau misalnya Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu hal, tidak usah bertanya sama Tuhan, tidak usah mempertanyakan kemampuan Tuhan, tidak usah bersungut-sungut, tapi taat aja. Seperti Musa, taat sama Tuhan. Seperti bangsa Israel, taat sama Tuhan. Akhirnya mereka menerima mujizat Tuhan. Tepuk tangan. Adik-adik, di masa sekarang ini, di mana ada banyak sakit penyakit, kita sama-sama berdoa yuk. Kita banyak di rumah untuk berdoa, untuk memuji Tuhan. Di mana orang-orang yang sedang sakit, akhirnya mereka diubahkan Tuhan lewat doa-doa kita. Kalau kita percaya kuasa Tuhan, kita akan terus berdoa, dan terus berdoa. Berdoa tidak berhenti, bukan berdoa mulu ya, nggak seperti itu. Tapi terus berdoa sampai mujizat itu terjadi. Karena kita percaya kalau kita taat, Tuhan pasti dengar doa kita. Ada amin. Yeay. Sekarang apapun masalah kita hari ini, kalau misalnya ada teman yang sakit, ada keluarga yang sakit, ataupun kamu yang lagi sakit, percaya ada kuasa di dalam ucapan syukur, ada kuasa di dalam penyerahan diri total sama Tuhan. Kamu harus berserah sama Tuhan,
mulut kamu harus kamu pakai untuk memuji Tuhan, bukan untuk bersungut-sungut, bukan untuk ngomel-ngomel. Aduh Tuhan, kok begini sih? Kenapa begini? Kok saya begini? Saya udah sering ikut Tuhan, saya udah sering berdoa, saya sudah sering ke gereja, saya sering kasih persembahan, tapi kok saya malah sakit? Jangan seperti itu. Tapi mengucap syukur aja. Tuhan itu baik. Tuhan pasti tolong kamu. Walaupun kamu sakit, jangan takut. Ada Tuhan. Kalau ada Tuhan, Dia pasti membuat jiwa kamu tenang. Walaupun kamu sakit, kamu tetap merasakan damai sejahtera. Kamu tidak takut untuk kematian, tapi kamu percaya kalau kamu bersama Tuhan, kamu akan menerima hidup yang kekal. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hari ini kita belajar bahwa Tuhan mampu melakukan segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi kalau hari ini ada bencana, musibah, masalah, sakit, penyakit, kita tidak takut. Amin. Kita tidak takut karena Tuhan ada bersama kita. Katakan sama Tuhan bahwa kita butuh pertolongan dan kita mau diatur sama Tuhan. Adik-adik punya kuasa dalam doa. Apapun yang kalian doakan, doakan itu dan tidak jemu-jemu. Doakan itu dalam penuh kepercayaan bahwa Tuhan akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Tepuk tangan ya buat Tuhan. Jadi kalau ada anggota keluarga yang sakit, kita doain yuk rame-rame. Kalau misalnya ada teman kamu yang sakit, kamu bisa berdoa buat teman kamu dan kita percaya Tuhan pasti akan sembuhkan. Apapun masalah kita hari ini, adik-adik jangan patah semangat untuk ikut Tuhan ya. Tetap ceria, tetap memuji Tuhan. Di mana aja, kapan aja, nyanyikan lagu buat Tuhan, mengucap syukur buat Tuhan. Kakak percaya, puji-pujian kita itu menghancurkan benteng-benteng pertahanan lawan. Seperti bangsa Mesir yang mau mengajar bangsa Israel, akhirnya digagalkan oleh Tuhan. Karena ada kuasa Tuhan. Dan kita percaya, waktu kita memuji Tuhan, menyanyi buat Tuhan, kuasa Tuhan bekerja, menghancurkan lawan, menghancurkan musuh. Ya, Tuhan Yesus hebat. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan lupa ya adik-adik, selalu memuji Tuhan di rumah kamu, dimanapun kamu berada. Pagi, siang, sore, malam, kapan aja, nyanyi buat Tuhan. Dan itu akan membuat lawan menjadi menyerah. Dan akan membuat lawan menjadi takluk di bawah kaki Tuhan. Haleluya dalam Yesus. Sama-sama sekarang kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, aku sudah mendengarkan firman-Mu. Beri hati padaku yang takut akan Engkau, berjalan dalam iman, bukan dalam ketakutan. Tuhan Yesus, aku berdoa, siapapun yang sedang sakit dalam keluargaku ataupun teman-temanku, Tuhan Yesus sembuhkan. Seperti Tuhan menolong orang Israel dari bangsa Mesir, aku percaya Tuhan juga menolong keluargaku, teman-temanku, dan bangsa Indonesia saat ini. Dalam nama Yesus, kuasa kesembuhan terjadi atas siapa saja yang sedang sakit. Dalam nama Yesus, tolong mereka Tuhan, supaya mereka dapat merasakan kasih yang berasal daripadamu. Dalam nama Yesus, aku berdoa. Amin. Tepuk tangan buat nama Tuhan.
Jangan lupa ya adik-adik, terus berdoa dan terus memuji Tuhan. Percaya Tuhan pasti sembuhkan, Tuhan pasti pulihkan kita semua. Suatu saat nanti kita akan berjumpa kembali, bertatap muka dan bergembira bersama. Dan kita akan bersama-sama memuji Tuhan secara langsung. Dan kita percaya Tuhan Yesus selalu baik. Dulu, sekarang, sampai Tuhan Yesus selalu baik. Sampai ketemu lagi, Tuhan Yesus memberkati. Tos dulu.